Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan tugas presentasi. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Nilur Triwidyastuti dengan NIM A01230058. Yang kedua dengan Septiadi Ramayuda dengan NIM A01230061. Yang ketiga ada Budi Alamsyah dengan NIM A01230050. Yang terakhir adalah saya sendiri, Sri Widodo, dengan NIM A01230044. Alat dan bahan. Yang pertama di sini ada galon bekas. Untuk galon kita menggunakan lem mineral. Untuk di sebelahnya terdapat pipa bening atau biasa juga disebut dengan pipa akuarium. Untuk selanjutnya ada selang ukuran kecil, yaitu selang yang berukuran kecil seukuran sedotan. Dan untuk di sampingnya di sini ada pewarna makanan. Selanjutnya ada selang karet. Untuk sebelahnya ada botol lem mineral dengan kapasitas 1 liter. Selanjutnya ada lem bakar atau lem Korea yang sudah pasti untuk menghubungkan antara bahan satu dengan bahan yang lain. Dan untuk di sebelahnya ada keran air. Kami di sini menggunakan keran air dengan material besi. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan material atau bahan-bahan lainnya seperti keran dari plastik juga boleh. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang sangat penting, yaitu berupa gunting dan cutter yang digunakan untuk memotong bahan-bahan sebelumnya. Alat dan bahan yang terakhir adalah jarum suntik. Untuk apa jarum suntik? Nanti kita akan lihat. Untuk foto terakhir di bagian kanan itu adalah foto tentang keseluruhan bahan-bahan jika dikumpulkan menjadi satu, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang pertama kita ambil galon lem mineral yang besar, lalu kita potong di bagian atas. Setelah kita potong, lalu kita lubangin bagian bawah. Setelah melakukan pelubangan bagian bawah, oh iya teman-teman, saya lupa menjelaskan, untuk pelubangan kami menggunakan bekas dari suntikan bagian belakang untuk sebagai pipa keluar sedikit seperti video ini. Lalu kita gunakan lem bakar untuk menambal lubang tersebut agar lebih rapi. Untuk bagian luar tidak lupa juga kita menambahkan lem bakar agar kerapatannya lebih mantap dan lebih rapat supaya tidak terjadi kebocoran air sedikit pun. Nah, bisa kita lihat untuk bagian belakang suntikan yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya bisa kita lihat untuk bagian hasil akhir pengeleman seperti ini kurang lebihnya. Setelah pelubangan selesai, kita lanjut untuk pemasangan pipa akuarium dengan pipa selang. Untuk pemasangan selang kami tidak menggunakan lem. Kita menggunakan metode dibakar lalu dimasukkan kepada pipa akuarium supaya lebih kencang dan erat. Lalu untuk bagian ujung belakang kita juga pasang selang dengan cara yang sama, yaitu dengan cara pembakaran juga untuk selangnya supaya pas kepada pipa bening. Untuk bagian depan kita tidak lupa untuk memasang keran besi. Pemasangan keran besi juga tidak menambahkan lem karena sudah pas dengan selang. Ini saya sedang memasang keran, bisa kita lihat. Ini adalah gambaran setelah pemasangan selesai. Untuk bagian depan terdapat keran dan untuk bagian belakang terdapat selang yang nanti akan ditancapkan kepada galon besar tersebut.
Untuk pemasangan bagian belakang seperti ini sangat mudah sekali, tinggal menancapkan ujung bagian belakang paralon yang sudah dikasih dengan selang ke galon yang sudah diberi dengan suntikan batang suntikan belakang tadi. Dan bisa kita lihat seperti ini hasil untuk pengerjaannya. Untuk langkah selanjutnya kita akan melubangi botol kecil yaitu pada bagian tutup, lalu kita beri selang. Untuk selang kami menggunakan ujung suntikan sebagai perantara selang keluar supaya lebih meminimalisir kebocoran. Untuk meyakinkan agar tidak terjadi kebocoran, maka kita akan memberi lem Korea pada tutup botol dan selang pipa kecil tersebut. Seperti inilah pemberian lem pada tutup botol. Nah, untuk bagian ujungnya yang satu, yang paling ujung, kita beri suntikan, jarum suntikan, lalu kita lem pakai lem tembak atau lem bakar supaya lebih rapat dan tidak terjadi kebocoran. Setelah itu isi galon dengan air. Jangan lupa isi botol kecil dengan air berwarna merah. Setelah semuanya terisi, maka air yang berwarna merah beserta ujungnya tadi dimasukkan ke bagian pipa akuarium. Kurang lebih seperti ini untuk penampakannya. Setelah itu kita coba untuk penggunaan alatnya. Saat pencobaan yang pertama kita akan mencari aliran laminer. Aliran laminer seperti video di atas, yaitu dengan ditandai garis lurus pada aliran berwarna merah. Pengertian: aliran laminer merupakan aliran fluida yang terbentuk sebagai akibat dari tidak adanya gangguan pada pengaliran fluida di tiap lapisan yang sejajar. Kondisi ini membuat garis aliran dari masing-masing aliran fluida tidak saling berpotongan. Setiap partikel di dalam fluida bergerak serenjang dengan arah garis aliran secara teratur. Kondisi yang memungkinkan terbentuknya aliran laminar adalah fluida bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Pembentukan aliran laminar juga dapat terjadi pada fluida yang memiliki tingkat kekentalan yang tinggi. Difusi momentum pada aliran laminar sangat besar. Sebaliknya, momentum konveksi yang dihasilkan oleh aliran laminar bernilai sangat kecil. Hal ini terjadi ketika keran air dibuka 1/4, maka akan terbentuk aliran laminer. Selanjutnya adalah aliran transisi. Bisa dilihat seperti inilah bentuk aliran transisi. Pengertian aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran fluida dengan bentuk peralihan antara aliran laminer menjadi aliran turbulen. Keberadaan aliran transisi merupakan akibat dari perbedaan sifat antara aliran laminar dan aliran turbulen. Perbedaan sifat ini utamanya dalam hal kehilangan energi akibat gaya gesek. Kehilangan energi ini terjadi selama pengaliran fluida. Setelah waktu dan kondisi tertentu, aliran transisi akan berubah menjadi aliran turbulen. Aliran transisi umumnya terbentuk pada aliran udara yang bertumpukan dengan benda yang melengkung. Hal ini terjadi ketika karena
Ketika keran air dibuka 1/2, maka akan mulai terbentuk aliran transisi atau setengah. Dan yang terakhir adalah aliran turbulen. Bisa dilihat aliran turbulen seperti ini, seperti pada video ini, tidak beraturan. Untuk air warna merahnya, hal ini terjadi dikarenakan keran dibuka secara penuh. Pengertian aliran turbulen merupakan aliran fluida yang memiliki kecepatan yang berubah-ubah. Di dalam air turbulen terdapat partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak stabil. Garis aliran pada masing-masing partikel dalam aliran turbulen selalu saling berpotongan satu dengan yang lain. Aliran turbulen hanya dapat terbentuk pada kecepatan fluida yang sangat tinggi dengan nilai kecepatan yang selalu berubah-ubah setiap waktu. Aliran turbulen umumnya hanya terbentuk dalam waktu yang singkat. Setelahnya, aliran turbulen akan menghilang akibat partikel-partikel di dalamnya saling bertumbukan. Hal ini terjadi karena keran air dibuka secara penuh yang mengakibatkan terbentuknya aliran turbulen. Sekian dan terima kasih.